Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang lapang, serta rezeki yang mengalir tanpa henti. Semoga semua urusan kalian dimudahkan, segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan, dan segala yang hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Bab 1. Panas tinggi di subuh hari. Subuh itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin masuk melalui celah jendela, membuat suasana kamar agak lembab. Di atas kasur kecil di sudut ruangan, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun terbaring dengan tubuh lemah. Namanya Arka, anak sematawayang yang selalu hidup penuh keceriaan. Namun pagi itu wajahnya pucat dan tubuhnya panas seperti bara yang terus menyala. Nafasnya terengah pelan, seolah sedang berusaha keras untuk tetap terjaga di tengah rasa sakit yang menghimpit tubuh mungilnya. Alia, ibu dari Arka, duduk di samping tempat tidur sambil memegang handuk kecil yang ia celupkan ke air dingin sejak sejam lalu. Matanya sembab karena semalaman tak tidur, berkali-kali memeriksa suhu tubuh Arka yang terus naik. Alia adalah perempuan berusia 30 tahun dengan wajah lembut dan pembawaan tenang. Rambut hitamnya yang biasanya ditata rapi kini berantakan, menunjukkan betapa ia sudah kelelahan merawat Arka sepanjang malam. Sesekali ia menghela napas panjang, mencoba tetap kuat demi anaknya yang sedang kesakitan. Di tempat lain, beberapa meter dari kamar mereka, seorang pria tertidur pulas di kasur yang lebih besar. Itulah Revan, suami Alia, lelaki berusia 32 tahun yang dulu selalu tampil penuh perhatian dan bertanggung jawab. Namun beberapa bulan terakhir, sikapnya mulai berubah. Ia lebih sering pulang larut, mudah tersinggung, dan jarang berinteraksi dengan Arka. Alia tidak tahu kapan perubahan itu mulai terjadi, tetapi ia merasakannya semakin jelas setiap hari. Revan yang dulu hangat kini lebih sering bersikap acuh, bahkan untuk hal-hal kecil seperti menanyakan keadaan anaknya sendiri. Di dalam kamar kecil itu, Alia terus mengompres dahi Arka sambil berusaha menenangkan dirinya. Walaupun ia tidak berbicara, pikirannya dipenuhi rasa panik dan kekhawatiran. Ia tahu anaknya tidak hanya demam biasa. Suhu tubuh Arka naik drastis dari malam sebelumnya, dan tubuh kecil itu mulai menggigil. Alia merasa ada yang salah, tetapi ia tidak ingin berprasangka buruk sebelum bertemu dokter. Ia memeriksa jam di dinding, menunjukkan pukul 5 pagi. Hari masih gelap, dan klinik terdekat baru buka 2 jam lagi. Alia menatap wajah Arka dengan mata yang hampir basah. Setiap gerakan kecil Arka yang tampak kesakitan membuat hati Alia semakin remuk. Ia ingin segera membawa anaknya ke dokter. Tetapi ia juga tahu tubuhnya sudah sangat lelah setelah berjaga semalaman. Di kepalanya, ia berharap suaminya bisa bangun sedikit lebih cepat, melihat kondisi anaknya, dan membantu. Walau hubungannya dengan Revan sedang jauh, Alia tetap percaya seorang ayah pasti akan peduli pada anaknya sendiri. Namun hingga menit demi menit berlalu, tidak ada tanda-tanda Revan akan terbangun. Lelaki itu seolah tak terusik oleh suara langkah Alia, suara napas Arka yang berat, ataupun suasana rumah yang mencekam karena kecemasan. Alia mencoba tetap sabar. Walaupun hatinya diselimuti rasa kecewa, ia terus merawat Arka dengan segalanya yang ia punya. Dalam kesunyian itu, Alia memikirkan perjalanan hidupnya bersama Revan. Dulu, ketika pernikahan masih baru, Revan adalah sosok yang sangat ia banggakan. Revan adalah pria yang tampak dewasa, penyayang, dan penuh tanggung jawab. Bahkan saat Arka lahir, Revan sangat bersemangat menjadi ayah terbaik yang bisa ia bayangkan. Namun entah sejak kapan, perhatian itu hilang sedikit demi sedikit. Revan mulai jarang di rumah, lebih sering sibuk entah dengan pekerjaan atau hal lain yang tidak pernah ia bicarakan. Alia sebenarnya ingin bertanya, ingin mengerti, ingin mengajak bicara, tetapi hampir setiap kali ia mencoba, Revan justru terlihat tidak ingin diganggu. Alia menghela napas panjang. Ia sadar banyak hal dalam rumah tangganya yang berubah tanpa ia sadari. Ia mencoba bertahan karena Arka, karena janji yang dulu pernah mereka ucapkan, karena harapan bahwa semuanya bisa kembali seperti dulu. Namun saat melihat anaknya terbaring sakit begitu parah sementara Revan tidak peduli, ia merasakan luka itu semakin dalam. Suhu tubuh Arka kembali meningkat. Alia panik,
meraih termometer kecil yang ia letakkan di meja samping. Angka yang muncul membuat jantung Alia berdetak lebih cepat. Demam Arka semakin tinggi. Ia menatap pintu kamar yang tertutup, berharap Revan datang membantu tanpa harus diminta. Namun tidak ada langkah kaki, tidak ada suara, tidak ada tanda bahwa Revan sadar keadaan sedang genting. Alia kemudian memutuskan berdiri, meski kakinya lemas karena kurang tidur. Ia mengambil handuk baru, menyiapkan ember kecil berisi air dingin, dan kembali duduk di samping Arka. Dalam kesendirian itu, ia berusaha menenangkan diri meski pikirannya penuh rasa takut. Ia membayangkan bagaimana jika demam Arka semakin tinggi, bagaimana jika terjadi sesuatu pada anaknya, dan bagaimana jika ia tidak bisa melakukan semua ini seorang diri lagi. Cahaya pagi mulai masuk perlahan melalui tirai tipis. Langit yang dulu gelap kini berubah menjadi biru pucat. Namun perubahan itu tidak membuat suasana hati Alia menenangkan. Ia masih diliputi cemas dan rasa lelah yang menumpuk. Ia memandangi Arka yang mulai gelisah, badannya berkeringat meski suhu tubuhnya panas. Alia mengusap rambut anaknya dengan lembut, mencoba memberi rasa nyaman di tengah panas yang membakar tubuh kecil itu. Ia kembali melirik pintu kamar Revan yang masih tertutup rapat. Alia tahu ia harus meminta bantuan suaminya. Walau sebagian hatinya sudah siap menerima kenyataan bahwa Revan mungkin akan marah atau acuh seperti biasanya. Tetapi demi Arka, ia rela melakukan apapun. Alia kemudian berdiri perlahan, berniat mengetuk pintu kamar Revan. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, Arka kembali menggigil dan mengerang pelan. Alia buru-buru kembali ke sisi anaknya, merasa hancur karena tidak bisa membagi beban ini dengan suaminya. Rumah itu masih sama seperti kemarin, tetapi suasananya terasa lebih dingin, lebih sepi, dan lebih menyakitkan. Alia menyadari bahwa subuh itu adalah awal dari banyak luka yang akan terbuka, namun ia belum tahu sejauh apa kekecewaan itu akan menyeret hidupnya. Yang ia tahu, saat ini ia harus tetap kuat untuk menyelamatkan anaknya, meski ia sendiri hampir kehilangan kekuatan. Bab ini menjadi awal dari perjalanan emosional Alia yang akan penuh air mata, kenyataan pahit, dan keputusan besar yang harus ia ambil demi dirinya dan Arka. Bab 2. Tanda-tanda yang selama ini kuabaikan. Pagi itu berjalan sangat lambat bagi Alia. Setelah subuh yang penuh kecemasan, ia memaksakan diri tetap terjaga untuk memastikan Arka tidak mengalami kenaikan suhu lebih tinggi. Mata Alia terasa berat, tetapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Tangannya mengusap dahi Arka yang panas, mencoba menenangkan anaknya dengan segala cara yang ia tahu. Sesekali ia merasa tubuhnya sendiri bergetar lelah, tetapi ia tak tega meninggalkan Arka walau hanya sebentar. Di tengah rasa khawatir itu, pikiran Alia mulai kembali ke hari-hari sebelumnya. Ada begitu banyak tanda yang selama ini ia abaikan, tanda bahwa rumah tangganya tidak lagi seperti dulu. Perubahan sikap Revan begitu jelas, namun Alia selalu mencari alasan agar dirinya tetap bisa bertahan. Dulu, Revan sering bangun lebih awal dari Alia. Ia biasa membuatkan teh atau membantu menyiapkan sarapan sederhana. Keduanya sering menghabiskan waktu pagi bersama, saling bertukar cerita, atau sekadar duduk berdua sambil menikmati suasana rumah yang hangat. Namun semua itu kini tinggal kenangan. Revan jarang bangun pagi, dan ketika bangun pun, ia terburu-buru pergi tanpa memedulikan keadaan sekitar. Alia ingat bagaimana belakangan ini Revan sering pulang larut. Ketika ditanya, Revan hanya mengatakan bahwa ia sedang sibuk. Alia jarang mendengar alasan yang jelas, tetapi ia selalu mencoba mengerti. Ia percaya pekerjaan memang bisa menyita waktu, dan ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu banyak menuntut. Namun semakin hari, Revan semakin sering menghindar. Bahkan saat berada di rumah, Revan terlihat tidak nyaman, seperti ingin segera pergi dan menjauh. Perubahan itu membuat Alia sering bertanya-tanya dalam hati. Apakah ia telah melakukan kesalahan? Apakah ia tidak cukup baik? Atau apakah Revan sedang menghadapi sesuatu yang tidak ingin ia bagi? Tetapi setiap kali pertanyaan-pertanyaan itu muncul, Alia selalu menekannya kembali. Ia tidak ingin membuat suasana menjadi lebih buruk, terutama karena Arka masih kecil dan membutuhkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Di sampingnya, Arka kembali mengerang pelan. Tubuh kecil itu semakin gelisah. Alia buru-buru mengambil kompres baru dan menempelkan di kening Arka. Ia memandangi wajah anaknya yang memerah akibat demam.
Anak itu biasanya penuh energi dan tidak bisa diam. Selalu berlari ke sana kemari sambil tertawa. Melihatnya dalam kondisi selemah ini membuat hati Alia serasa diremas. Alia menyadari bahwa ia tidak boleh lagi menunda membawa Arka ke dokter. Klinik mungkin masih belum buka, tetapi kesehatan anaknya harus jadi prioritas. Ia berpikir untuk membangunkan Revan dan meminta bantuan, namun sebagian besar hatinya merasa pesimis. Ia tahu bagaimana respon Revan belakangan ini jika diminta melakukan sesuatu. Revan mudah marah, mudah tersinggung, dan sering menunjukkan sikap tidak peduli. Beberapa bulan terakhir, Alia semakin sering merasa sendirian. Walau tinggal serumah dengan suaminya, ia merasa seperti hidup berdampingan dengan orang asing. Revan jarang memandangnya, jarang bertanya kabar, dan bahkan jarang melihat Arka dengan perhatian yang seharusnya dimiliki seorang ayah. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu menjadi alasan Alia yakin memilih Revan sebagai pasangan hidup. Yang tersisa hanyalah jarak yang semakin melebar tanpa ia tahu bagaimana menutupnya. Alia sering mencoba memperbaiki semuanya seorang diri. Ia berusaha lebih sabar, lebih lembut, dan lebih memahami. Ia berharap Revan akan kembali seperti dulu jika diberi ruang dan waktu. Namun perubahan itu tidak pernah terjadi. Revan justru semakin tenggelam dalam dunianya sendiri, meninggalkan Alia dalam kebingungan yang panjang. Suara kicauan burung mulai terdengar dari luar jendela, menandakan pagi sudah sepenuhnya datang. Namun ketenangan pagi itu tidak membawa kelegaan bagi Alia. Ia masih duduk di samping Arka yang tidur gelisah. Setiap helaan napas Arka terasa berat, membuat Alia semakin ingin segera membawa anaknya ke dokter. Namun waktu terasa berjalan lambat, dan kelelahan yang ia rasakan mulai mempengaruhi tubuhnya. Di sela kekhawatirannya, Alia mencoba melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia terlalu sering berusaha kuat sendirian. Ia tidak ingin membebani orang lain, bahkan suaminya sendiri. Tetapi pada akhirnya, semua beban itu justru membuatnya merasa semakin rapuh. Ia merasa tidak lagi punya tempat untuk bersandar. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman kini terasa asing dan kosong. Alia kembali mengingat malam-malam ketika ia menunggu Revan pulang. Ia duduk di ruang tamu sambil memandangi jam dinding. Setiap detik terasa begitu lambat. Ketika Revan akhirnya pulang, sikapnya selalu terburu-buru. Wajahnya sering terlihat lelah, tetapi bukan lelah karena pekerjaan. Lebih seperti lelah ingin menghadapi Alia. Setiap kali Alia ingin bertanya, Revan hanya menjawab seadanya atau malah tersinggung. Akhirnya, Alia memilih diam agar tidak memperkeruh suasana. Semua kenangan itu membuat Alia merasa dirinya terlalu bodoh, karena terus bertahan tanpa mengetahui alasan pasti perubahan sikap suaminya. Namun ia juga menyadari bahwa seseorang yang sedang berusaha mempertahankan rumah tangga tidak bisa disebut bodoh. Ia hanya mencintai terlalu dalam, berharap terlalu besar, dan berusaha terlalu keras demi keluarga kecilnya. Suhu tubuh Arka mulai sedikit turun, membuat Alia merasa sedikit lebih lega. Tetapi ia tahu demam itu bisa naik kapan saja. Ia memutuskan untuk bersiap membawa Arka ke klinik saat jam buka tiba. Ia bangkit perlahan, mengambil tas kecil, memasukkan buku kesehatan anak, obat penurun panas, dan beberapa keperluan lainnya. Gerakan itu sangat hati-hati, takut membuat Arka terbangun. Ketika kembali duduk di sisi anaknya, Alia menatap wajah Arka dengan rasa sayang yang begitu dalam. Anak itu adalah sumber kekuatannya, alasan ia bertahan sejauh ini, dan alasan ia ingin terus memperbaiki segala hal. Namun dalam diamnya, Alia juga tahu bahwa ia tidak mungkin bisa mempertahankan semuanya sendirian selamanya. Ada saatnya ia harus mengakui bahwa sesuatu di dalam rumah tangganya sudah tidak lagi berjalan dengan benar. Pagi semakin terang, dan suara aktivitas dari luar rumah mulai terdengar. Namun suasana di dalam kamar itu tetap sunyi dan penuh kekhawatiran. Alia mengusap rambut Arka dengan lembut, menatap langit-langit kamar, dan menelan kenyataan pahit yang perlahan mulai membentuk dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia harus tetap kuat demi Arka. Hari itu menjadi titik awal kesadaran Alia, bahwa cintanya tidak lagi cukup untuk menutup kenyataan yang sebenarnya. Ada banyak hal yang harus ia hadapi, banyak luka yang harus ia pahami, dan banyak keputusan yang menunggu untuk diambil. Namun semua itu harus ia lakukan sedikit demi sedikit. Dimulai dari menyelamatkan Arka yang sedang berjuang melawan panas tinggi di tubuh mungilnya. Bab 3.
pertolongan yang harusnya datang dari suami. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Alia memutuskan bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama. Suhu tubuh Arka kembali meningkat setelah sempat sedikit turun, dan napas anak itu terdengar semakin berat. Alia merasa cemas, takut sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Meski tubuhnya lelah, ia tetap bergerak cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang, apalagi berharap Revan tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuan. Alia menggendong Arka yang masih setengah sadar, tubuhnya panas dan ringan seperti tidak memiliki tenaga. Kepala Arka bersandar di bahunya, dan itu membuat Alia semakin sadar bahwa anak itu harus segera mendapatkan pertolongan medis. Ia menutup pintu kamar perlahan agar tidak menimbulkan suara, meski di dalam hatinya tersimpan rasa kecewa yang berat karena tidak ada suaminya yang turut peduli. Di luar, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Alia membawa Arka ke mobil kecil mereka yang terparkir di garasi rumah. Tangan Alia gemetar saat membuka pintu mobil, bukan hanya karena udara dingin, tetapi karena kekhawatiran yang terus menghantui pikirannya. Ia memasukkan Arka dengan hati-hati ke jok belakang, memastikan anak itu tetap nyaman meski tubuhnya sedang menggigil. Setelah memastikan semuanya aman, Alia duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan menghela napas panjang sebelum melaju keluar dari garasi. Perjalanan menuju klinik tidak jauh, tetapi terasa lama bagi Alia. Setiap menit terasa seperti jam, apalagi ketika ia mendengar Arka merintih pelan dari belakang. Sesekali Alia melirik lewat kaca spion, memastikan keadaan anaknya. Hatinya semakin hancur melihat wajah Arka yang pucat dan matanya yang setengah tertutup. Anak itu seperti berusaha tetap sadar meski tubuhnya terlalu lemah. Selama perjalanan itu, perasaan Alia berkecamuk. Ia merasa marah, sedih, kecewa, dan lelah pada saat yang bersamaan. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Revan menanyakan keadaan Arka dengan sungguh-sungguh. Sudah lama sekali. Revan lebih sering sibuk dengan dunianya sendiri, seolah keberadaan Alia dan Arka tidak lagi penting. Semua perubahan itu perlahan menumpuk menjadi luka yang sangat dalam bagi Alia. Ketika akhirnya sampai di klinik, Alia mematikan mesin mobil dan bergegas keluar. Ia membuka pintu belakang dan mengangkat Arka yang masih lemah. Klinik sudah buka, dan beberapa orang tampak menunggu di ruang depan. Alia berjalan cepat menuju meja pendaftaran dengan tubuh yang mulai terasa tidak stabil karena kurang tidur. Namun ia tetap memaksa dirinya untuk fokus, karena keadaan Arka jauh lebih penting daripada rasa lelahnya. Petugas membawa Arka ke ruang periksa, dan Alia mengikuti dari belakang. Dokter yang sudah mengenal Arka sejak kecil langsung menanggapi kondisi anak itu dengan serius. Alia merasa sedikit lega melihat Arka dirawat oleh orang yang ia percaya. Dokter memeriksa suhu tubuh, pernapasan, dan kondisi fisik Arka secara menyeluruh. Sementara itu, Alia berdiri di samping dengan tangan saling menggenggam. Ia berusaha menahan tangis yang sudah sejak tadi ingin keluar. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter menjelaskan bahwa demam Arka cukup tinggi dan kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi. Arka membutuhkan istirahat total, asupan cairan yang cukup, dan pemantauan suhu secara berkala. Meskipun tidak ada risiko langsung yang mengancam, kondisi seperti itu tetap perlu perhatian penuh. Alia mengangguk lemah, merasa sedikit lebih tenang mendengar penjelasan itu, meski tanggung jawab besar masih berada di pundaknya. Ketika dokter meninggalkan ruangan untuk mengambil obat, Alia duduk di kursi sambil memandang Arka yang terbaring. Anak itu terlihat lelah, namun napasnya mulai sedikit lebih stabil setelah diberi obat penurun panas oleh perawat. Alia mengusap tangan kecil Arka dengan lembut, merasa ada sedikit beban yang terangkat dari hatinya. Namun rasa kosong akibat tidak adanya Revan tetap menusuk. Di dalam ruangan itu, Alia kembali memeriksa ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada tanda bahwa Revan memikirkan keadaan Arka. Alia mencoba menghubungi Revan beberapa kali, berharap pesan atau teleponnya dibalas. Tetapi semua panggilan masuk ke nada tunggu yang panjang, tanpa jawaban. Tidak ada satupun usaha dari Revan untuk mencari tahu keberadaan mereka atau bertanya tentang kondisi anaknya. Padahal Alia jarang keluar tanpa memberi kabar. Setelah beberapa saat, dokter kembali dengan obat untuk Arka dan memberikan beberapa instruksi lanjutan. Alia mendengarkannya dengan baik, berusaha mengingat setiap detail. Setelah semuanya selesai, Alia membawa Arka kembali ke mobil. Anak itu masih terlihat lemah,
tetapi sedikit lebih nyaman daripada sebelumnya. Alia mengikat sabuk pengaman Arka dengan hati-hati sebelum masuk ke kursi pengemudi. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Jalanan mulai ramai, orang-orang memulai aktivitas harian mereka, sementara Alia membawa pulang anaknya yang sedang sakit tanpa kehadiran suami di sisi. Suasana itu membuatnya merasa semakin kesepian. Ia merasa seperti menjalani kehidupan rumah tangga yang hanya memiliki satu orang dewasa. Ketika sampai di rumah, Alia menggendong Arka masuk ke kamar dan menidurkannya dengan perlahan. Ia meletakkan selimut tipis di atas tubuh anak itu dan duduk di sampingnya, memperhatikan setiap gerak kecil yang Arka buat. Alia merasa sangat lelah, tetapi ia tahu tidak boleh tidur terlalu lama. Ia harus tetap memantau suhu tubuh Arka dan memastikan anak itu tetap nyaman. Waktu berlalu perlahan, tetapi Revan tidak juga kembali ataupun menghubungi. Alia merasa hatinya semakin berat. Ia mulai sadar bahwa apapun yang terjadi, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Harapan untuk mendapatkan bantuan dari Revan mulai memudar. Ada banyak kejadian dalam beberapa bulan terakhir yang menunjukkan bahwa Revan semakin menjauh dari keluarganya, tetapi Alia selalu menolak untuk mengakuinya. Namun saat ia merawat Arka seorang diri di pagi itu, kenyataan itu menjadi semakin jelas. Hari itu menjadi bukti bahwa pertolongan yang seharusnya datang dari suaminya justru tidak pernah muncul. Alia hanya bisa berharap kekuatan dirinya cukup untuk melindungi Arka, setidaknya sampai ia menemukan jawaban dari semua perubahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Bab 4. Fakta yang tak bisa lagi kututupi. Rumah terasa sangat sepi ketika Alia kembali dari klinik. Matahari sudah lebih tinggi, tetapi cahaya pagi yang masuk melalui jendela ruang tamu tidak mampu membuat suasana terasa hangat. Alia berjalan pelan menuju kamar sambil menggendong Arka yang mulai mengantuk setelah minum obat. Tubuh kecil itu terasa berat, namun Alia tidak mengeluh. Ia tetap menidurkan Arka dengan hati-hati, memastikan anak itu berada dalam posisi yang nyaman. Setelah Arka tertidur, Alia duduk di tepi tempat tidur sambil mengatur napas. Kelelahan fisik mulai menumpuk, tetapi yang lebih menyiksa adalah perasaan mental yang sejak tadi menekan dirinya. Ia memandangi wajah Arka yang tenang dalam tidurnya, merasa sedikit lega karena setidaknya anak itu sudah mendapatkan pertolongan. Namun ketenangan itu tidak mampu menutupi kenyataan pahit bahwa ia melakukan semuanya seorang diri. Ketika akhirnya berdiri dan bermaksud keluar dari kamar, Alia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ponsel Revan tergeletak di meja kecil dekat tempat tidur, seolah ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Alia tidak pernah berniat mencari masalah atau mengganggu privasi suaminya, tetapi ada rasa penasaran besar yang muncul setelah berbagai kejadian belakangan ini. Ia ingin tahu mengapa Revan berubah drastis, mengapa Revan tidak peduli pada Arka, dan mengapa Revan semakin menjauh. Alia duduk di kursi dekat meja itu dan memandang ponsel tersebut untuk beberapa saat. Hatinya berdebar tidak karuan. Ia tidak ingin menemukan hal buruk, tetapi bagian dirinya yang lain merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia ketahui. Setelah menarik napas panjang, Alia akhirnya mengambil ponsel itu dan melihat layar yang menyala karena ada notifikasi masuk. Nama yang tertera membuat tubuh Alia terasa dingin. Sebuah pesan dari seseorang bernama Nadia. Pesan itu muncul dengan nada yang tidak mungkin disalahartikan. Alia membaca pesan itu perlahan, dan semakin ia membaca, semakin perasaan hancur itu menguasai dirinya. Isi pesannya menunjukkan kedekatan yang seharusnya tidak dimiliki seorang laki-laki yang sudah menikah. Alia diam membeku beberapa detik. Tangannya gemetar, matanya berkunang. Kenyataan yang selama ini ia tolak mulai menampakkan wajahnya dengan sangat jelas. Tidak lagi sekadar kecurigaan, tidak lagi hanya perubahan sikap, tetapi bukti yang tidak bisa dibantah. Pusat hatinya serasa direnggut secara tiba-tiba. Ia merasa seperti kehilangan pijakan, seperti terjatuh ke tempat yang tidak ia kenal. Namun rasa terkejut itu belum selesai. Alia membuka pesan-pesan sebelumnya, dan isi percakapan itu membuatnya semakin sakit. Semakin ia melihat, semakin jelas bahwa kedekatan Revan dengan perempuan itu sudah berjalan lama. Tidak hanya sebentar, tetapi cukup lama untuk menjelaskan perubahan sikap Revan yang selama ini membuat Alia bingung. Pesan-pesan itu menunjukkan perhatian, kedekatan, dan janji-janji yang tidak pernah lagi diberikan Revan kepada dirinya. Alia menutup ponsel itu dengan tangan bergetar. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba memenuhi kelopak.
Ia tidak ingin menangis terlalu keras karena Arka sedang tidur di dekatnya. Tetapi rasa sakit itu terlalu besar untuk ditahan. Ia merasa seluruh tubuhnya melemas, seperti tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Setelah beberapa menit mencoba menenangkan diri, Alia akhirnya bangkit dan berjalan keluar kamar. Ia masuk ke dapur dan bersandar pada meja sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Kesedihan, kemarahan, dan rasa dikhianati bercampur menjadi satu, membuat pikirannya sulit bekerja. Ia tidak pernah membayangkan rumah tangganya akan sampai pada titik ini. Ia selalu percaya bahwa cinta dan kesetiaan Revan bisa bertahan, meski mereka menghadapi banyak kesulitan. Alia mengingat kembali perubahan sikap Revan beberapa bulan terakhir. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Pulang larut tanpa penjelasan, mudah marah, sering menghindar, dan tidak lagi peduli pada Arka. Alia mulai memahami bahwa ia bukan lagi prioritas Revan. Bahkan Arka pun tampaknya tidak cukup untuk menjadikan Revan tetap tinggal secara utuh. Perasaan itu membuat Alia semakin terpuruk. Ia berpikir apakah dirinya kurang baik, kurang menarik, atau kurang perhatian. Ia mencoba mencari tahu kesalahan apa yang ia lakukan hingga suaminya mencari kenyamanan dari orang lain. Namun setelah merenung beberapa saat, Alia menyadari bahwa ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang pilihan yang dibuat Revan tanpa mempertimbangkan keluarganya. Alia kembali ke kamar untuk melihat Arka. Anak itu masih tidur nyenyak, tidak menyadari apapun. Melihat anaknya tidur dengan damai membuat Alia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa sebagai seorang ibu, ia harus tetap tegar, apapun masalah yang terjadi antara dirinya dan Revan. Arka membutuhkan dirinya, dan kebutuhan itu jauh lebih penting dibandingkan rasa sakit hatinya saat ini. Ketika berdiri di depan tempat tidur, Alia menatap wajah Arka dengan perasaan campur aduk. Ia merasa sangat sedih karena Arka harus tumbuh dalam situasi seperti ini, situasi yang seharusnya tidak dialami seorang anak kecil. Namun dalam waktu yang sama, Arka juga menjadi alasan terbesar bagi Alia untuk tetap berdiri. Perlahan, Alia mulai menerima kenyataan bahwa sesuatu dalam rumah tangganya sudah berubah secara permanen. Ia tidak bisa lagi menutup mata, tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kenyataan ini pahit, tetapi harus ia hadapi. Ia tidak tahu apa langkah berikutnya, tidak tahu bagaimana harus bersikap pada Revan, dan tidak tahu apakah rumah tangga ini masih bisa diselamatkan. Tetapi yang jelas, dunia yang ia jalani selama ini tidak lagi sama. Hari itu menjadi titik di mana semua kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Titik yang menyakitkan, tetapi juga membuka mata Alia bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penolakan. Ia harus menghadapi kenyataan, seberapapun menyakitkannya. Dan hari itu menjadi awal dari perubahan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 5, Jejak Pengkhianatan. Sejak pagi itu, rumah terasa hampa bagi Alia. Arka tertidur lelap setelah minum obat, tetapi hatinya tetap gelisah. Pikiran Alia terus melayang pada ponsel Revan yang semalam ia temukan. Setiap pesan yang dibaca membuat dada terasa sesak, seakan ada beban besar yang menekannya dari dalam. Ia merasa rumah yang seharusnya menjadi tempat aman kini berubah menjadi ruang yang penuh rahasia dan pengkhianatan. Alia mencoba menenangkan diri. Ia mengambil napas panjang dan duduk di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah dinding, tetapi pikirannya bergerak cepat, memutar kembali semua kejadian dalam beberapa bulan terakhir. Perubahan sikap Revan yang terjadi secara perlahan kini mulai terasa seperti bukti nyata. Pulang larut, marah tanpa sebab, jarang memperhatikan Arka, dan lebih sering menghindar dari dirinya. Semua tanda itu kini memiliki jawaban yang pahit. Ia memikirkan malam-malam ketika ia menunggu Revan pulang, berharap sekadar kabar atau perhatian kecil. Tetapi yang datang hanyalah kesunyian. Rasa sakit itu terasa semakin nyata ketika Alia menyadari bahwa semua kecurigaannya bukanlah imajinasi. Revan benar-benar menjalin kedekatan dengan orang lain. Fakta itu menghantamnya seperti gelombang besar yang menabrak tubuhnya tanpa ampun. Setelah beberapa saat duduk terdiam, Alia memutuskan untuk memeriksa ponsel Revan sekali lagi. Ia merasa bahwa dirinya harus memahami sejauh mana pengkhianatan itu terjadi. Ia membuka pesan-pesan lama, mencoba menyatukan potongan-potongan informasi yang mungkin bisa menjelaskan perubahan sikap suaminya. Namun setiap pesan yang terbuka membuat hatinya semakin sakit.
Ada keintiman, perhatian yang seharusnya diberikan padanya dan Arka, sekarang diarahkan kepada orang lain. Semua bukti itu seolah menegaskan satu hal, Revan telah memilih orang lain di belakang punggungnya. Alia merasakan campuran marah, kecewa, dan putus asa. Ia tahu bahwa emosi itu wajar. Tetapi ia juga sadar bahwa kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Ia harus tetap kuat, terutama demi Arka yang sedang sakit. Meskipun hati hancur, Alia mencoba menahan tangis dan menjaga ketenangan. Setiap kali Arka bergerak di tidur, Alia mengingatkan dirinya bahwa anak itu membutuhkan ibunya yang kuat. Waktu terus berjalan, tetapi Revan tidak muncul. Alia merasa seperti rumah ini menjadi ruang kosong yang menyiksa. Semua yang dulu dianggap aman, kini terasa rapuh. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia terlalu mengandalkan seseorang yang sebenarnya sudah memilih jalan lain. Kesadaran itu menimbulkan rasa sepi yang mendalam, sepi yang berbeda dari rasa kesendirian biasa. Ini adalah sepi yang disebabkan oleh pengkhianatan orang yang paling dipercaya. Alia kemudian berdiri dan berjalan ke dapur untuk menyiapkan segelas air. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Sambil meneguk air, pikirannya terus kembali pada malam-malam ketika Revan pulang terlambat. Ia mengingat bagaimana suaminya sering memberikan alasan yang terdengar masuk akal pada awalnya, tetapi kini tampak jelas bahwa alasan itu hanyalah penutup untuk kedekatannya dengan orang lain. Semua memori itu terasa pahit, namun juga membuat Alia semakin yakin bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Setelah menenangkan diri sejenak, Alia duduk kembali di ruang tamu. Ia menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa ia harapkan selain dirinya sendiri. Revan yang seharusnya menjadi pasangan dan ayah bagi Arka telah memilih jalannya sendiri. Ia telah meninggalkan Alia untuk menghadapi masalah ini seorang diri. Rasa sakit itu begitu dalam, tetapi Alia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ia harus tetap bertahan demi Arka, demi anak yang bergantung padanya. Dengan tekad yang semakin kuat, Alia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa ia perlu bukti lebih lanjut, agar tidak hanya berdasar pada kecurigaan. Namun hatinya juga mengatakan bahwa bukti yang ia temukan sejauh ini sudah cukup untuk menunjukkan arah nyata. Revan bukan lagi suami yang setia. Ia bukan lagi pasangan yang peduli pada keluarganya. Semua yang Alia harapkan selama ini ternyata hanyalah ilusi. Perasaan sakit itu menjadi semakin nyata ketika Alia mendengar suara mobil di halaman. Jantungnya berdegup lebih cepat, berharap mungkin Revan pulang untuk membantu atau setidaknya bertanya tentang Arka. Namun yang ia lihat adalah Revan membuka pintu dengan wajah tenang, membawa tas kerja seperti biasa, seakan tidak ada yang terjadi. Tidak ada tatapan prihatin, tidak ada kepedulian, tidak ada permintaan maaf. Semua sikapnya normal, tetapi bagi Alia, itu justru semakin menghancurkan hatinya. Revan meletakkan tas di meja, duduk sebentar di sofa, dan kemudian berjalan menuju kamar mandi. Alia berdiri di ruang tamu, menatap suaminya dari kejauhan. Semua yang ia rasakan, marah, kecewa, sakit hati, muncul bersamaan. Ia menyadari bahwa Revan tidak akan menunjukkan perubahan tanpa tekanan nyata. Rasa sakit itu membuatnya ingin menangis keras. Tetapi ia menahan diri. Arka sedang tidur, dan ia harus tetap kuat. Alia kemudian menatap jendela, melihat sinar matahari yang mulai terang di luar. Ia tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan, meskipun hatinya sedang hancur. Semua pengorbanan, semua usaha, semua cinta yang selama ini ia berikan, harus digunakan untuk melindungi Arka dan membimbingnya tetap aman. Keadaan ini membuat Alia semakin menyadari satu hal. Ia tidak bisa lagi mengandalkan Revan, tidak bisa lagi berharap perubahan yang mungkin tidak akan pernah datang. Hari itu menjadi momen penting bagi Alia. Ia mulai memahami bahwa pengkhianatan yang dilakukan Revan bukan hanya sekadar perasaan atau sikap, tetapi nyata dan terukur. Ia harus membuat keputusan besar, entah untuk bertahan dengan risiko luka lebih dalam, atau memulai hidup baru demi keselamatan emosionalnya dan Arka. Semua pilihan itu berat, tetapi Alia tahu bahwa ketidakpastian tidak boleh menghentikannya untuk bertindak. Dalam keheningan rumah yang sunyi, Alia duduk di tepi sofa, menatap Arka yang masih tidur. Ia merasakan campuran perasaan yang kompleks, sakit hati, kecewa, takut, tetapi juga keberanian yang tumbuh perlahan. Ia sadar bahwa langkah selanjutnya akan menentukan arah hidupnya,
arah hidup Arka, dan masa depan rumah tangga yang selama ini ia bangun. Hari itu, Alia mulai memahami bahwa hidupnya tidak lagi sama, dan ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan namun tak terelakkan. Bab 6. Saat segalanya terbongkar. Hari itu terasa berbeda. Alia memutuskan untuk tidak lagi menunggu, untuk tidak lagi menutup mata terhadap semua tanda yang selama ini muncul. Hatinya penuh rasa penasaran yang tidak bisa dibendung, dan ia tahu bahwa waktunya untuk menghadapi kenyataan telah tiba. Meski perasaan takut menghantui, Alia memutuskan untuk memastikan kebenaran dengan matanya sendiri. Setelah menidurkan Arka, Alia menyiapkan diri. Ia berpakaian rapi namun sederhana, mengikat rambut panjangnya agar tidak mengganggu pandangan saat mengikuti suaminya. Meski hati berdebar kencang, ia mencoba tetap tenang, menyadari bahwa langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati. Ia tidak ingin membuat kesalahan, tetapi ia juga harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alia menunggu beberapa jam hingga Revan meninggalkan rumah, mengaku ingin pergi bekerja. Ia melihat Revan keluar dengan membawa tas, wajahnya tampak santai seperti biasanya, tanpa tanda-tanda beban atau rasa bersalah. Alia menelan napas dan mengikuti dari jarak yang aman, memastikan bahwa tindakannya tidak diketahui Revan. Mobilnya bergerak perlahan, hati Alia dipenuhi campuran takut dan penasaran. Perjalanan itu tidak lama, tetapi bagi Alia terasa seperti berjam-jam. Setiap belokan jalan membuatnya semakin cemas, tetapi ia tetap fokus, tidak ingin kehilangan jejak. Ia terus memantau arah yang diambil Revan, mengikuti setiap gerakannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Hatinya berkecamuk, antara marah, kecewa, dan sakit hati. Alia berusaha menenangkan diri, mengingatkan diri bahwa ini semua demi mengetahui kebenaran, demi menghadapi kenyataan yang selama ini ia takutkan. Setelah beberapa menit, Revan berhenti di sebuah kafe mewah di pusat kota. Alia tetap berada di mobilnya, mengamati dari kejauhan. Mata Alia melebar ketika melihat seseorang yang sudah tidak asing lagi menunggu di sana. Nadia. Perempuan itu duduk dengan santai, menatap pintu masuk dengan ekspresi menunggu. Saat Revan melangkah masuk, Nadia tersenyum, dan tanpa ragu, mereka berjalan bersama masuk ke kafe. Tubuh Alia terasa kaku. Semua yang selama ini ia rasakan menjadi nyata dalam sekejap. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi pertanyaan yang bisa menenangkan hatinya. Revan benar-benar telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan semua itu dilakukan di balik rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi Alia dan Arka. Perasaan sakit dan kecewa menyerbu Alia, membuatnya sulit bernapas. Ia tetap diam di mobil, menatap pasangan itu melalui kaca jendela. Tidak ada yang berubah dari ekspresi mereka. Semua tampak biasa bagi mereka, tetapi bagi Alia itu adalah bukti pengkhianatan yang nyata. Setiap senyum, setiap gerakan yang terlihat seolah menunjukkan kedekatan dan kenyamanan yang seharusnya hanya ada di dalam rumah tangga mereka sendiri. Hatinya remuk melihat kenyataan yang tak bisa lagi dibantah. Setelah beberapa menit, Alia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Air mata yang tertahan sejak subuh mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Rasa sakit itu begitu dalam, membuat tubuhnya gemetar dan pikirannya kosong. Ia menatap kaca mobil yang memantulkan wajahnya sendiri, wajah yang sekarang penuh luka dan kecewa. Meski hatinya hancur, Alia juga mulai merasakan sesuatu yang lain, keteguhan. Pengkhianatan itu nyata, tetapi ia tidak boleh menyerah. Arka sedang sakit, dan ia masih membutuhkan ibunya yang kuat. Alia tahu bahwa menangis di sini, marah di sini, tidak akan mengubah apapun. Ia harus tetap berdiri, tetap menjaga ketenangannya demi anak yang bergantung padanya sepenuhnya. Alia menyadari betapa selama ini ia terlalu mengandalkan suaminya. Semua bantuan yang ia harapkan, semua perhatian yang seharusnya ada, ternyata tidak datang. Revan memilih jalan lain, meninggalkannya sendiri menghadapi tanggung jawab besar. Kesadaran itu membuat Alia merasa pahit, tetapi juga membuka matanya. Ia harus mengambil kendali, harus menjadi orang dewasa yang benar-benar berdiri sendiri demi masa depan mereka. Perlahan, Alia menyalakan mesin mobil dan menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk pulang, meninggalkan kafe itu, meninggalkan semua bukti pengkhianatan yang baru saja dilihatnya. Meski ingin konfrontasi,
Alia menyadari bahwa saat ini bukan waktu yang tepat. Ia harus fokus pada anaknya, pada rumah yang kini terasa begitu kosong, dan pada kekuatan yang harus ia kumpulkan untuk menghadapi Revan nanti. Di perjalanan pulang, pikiran Alia terus berputar. Ia mengingat semua momen ketika Revan mulai berubah. Semua malam ketika ia menunggu, semua harapan yang pupus, dan semua pengorbanan yang ia lakukan sendirian. Kini semuanya terlihat jelas. Revan bukan lagi pasangan yang bisa ia andalkan. Keputusan dan pilihannya sudah membuat jalan hidup Alia berubah. Sesampainya di rumah, Alia memastikan Arka masih tertidur dengan nyaman. Tubuh anaknya terasa hangat di pelukannya, napasnya stabil. Melihat Arka, Alia merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus tegar. Anak itu adalah alasan terbesar untuk tetap berdiri, untuk tidak hancur oleh kenyataan yang menyakitkan ini. Alia duduk di ruang tamu sambil memandang jendela. Matahari mulai tinggi, menyinari rumah dengan cahaya yang terang, tetapi suasana hatinya tetap gelap. Pengkhianatan yang baru saja terlihat seperti bayangan yang menempel kuat, tetapi Alia tahu bahwa langkah berikutnya adalah memilih bagaimana ia akan menghadapi semua ini. Ia harus memikirkan masa depan, memikirkan keselamatan emosionalnya, dan memikirkan anaknya yang masih terlalu kecil untuk memahami semua luka ini. Hari itu menjadi titik balik yang jelas. Alia tidak bisa lagi menutup mata, tidak bisa lagi berpura-pura. Revan telah membuktikan pilihannya, dan Alia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan. Meski hancur, ia juga mulai menyadari bahwa kekuatan untuk melangkah tetap ada di dalam dirinya. Hari itu, kesadaran itu lahir dari air mata yang jatuh dan luka yang begitu dalam. Alia menatap Arka sekali lagi, tersenyum lemah, dan berjanji dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap kuat. Anak itu membutuhkan ibunya, dan Alia tahu bahwa dirinya harus berdiri tegar, meski seluruh dunia tampak berbalik. Hari itu bukan hanya tentang pengkhianatan yang terbongkar, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan dan mulai mengambil kendali atas hidup yang selama ini terasa kacau. Bab 7. Tangis yang akhirnya meledak. Rumah terasa lebih sepi daripada sebelumnya. Alia duduk di sofa, menatap kosong ke arah dinding. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tidak pernah berhenti bergerak. Semuanya terasa begitu berat. Rasa sakit karena pengkhianatan Revan yang baru saja ia saksikan masih membekas kuat di hati. Hatinya terasa seperti disayat secara perlahan, tetapi ia harus tetap terlihat tegar di depan Arka yang masih tidur di kamar. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Alia menutup mata dan membiarkan dirinya menangis sejenak. Tangis yang selama ini tertahan karena kesibukan merawat Arka dan kesadaran akan tanggung jawab akhirnya meledak. Ia merasakan semua tekanan, semua luka, semua rasa kecewa yang menumpuk selama beberapa bulan terakhir keluar sekaligus. Tubuh Alia gemetar hebat, tetapi ia tahu bahwa menangis adalah cara satu-satunya untuk sedikit meringankan beban hatinya. Setelah beberapa menit, Alia menenangkan diri. Ia menghapus air mata yang menetes dan menarik napas panjang. Matanya masih sembab, tetapi pikirannya mulai sedikit lebih jernih. Ia sadar bahwa menangis bukanlah kelemahan. Justru itu menjadi tanda bahwa ia masih manusia, masih mampu merasakan, dan masih peduli. Tetapi ada satu hal yang harus ia lakukan. Tetap berdiri untuk Arka, anak yang bergantung sepenuhnya padanya. Alia berjalan pelan menuju kamar Arka. Anak itu masih tertidur dengan wajah yang pucat, tetapi napasnya lebih stabil dibandingkan pagi tadi. Melihat Arka, Alia merasa campuran perasaan, cinta, kesedihan, dan rasa tanggung jawab yang besar. Ia menyadari bahwa anak itu tidak salah apa-apa, tetapi harus menanggung akibat dari keputusan orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Hal itu membuat Alia semakin tegas dalam hatinya. Ia duduk di tepi tempat tidur Arka dan memegang tangan kecil anaknya. Tubuhnya gemetar, tetapi hatinya mencoba menenangkan diri. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi bukan hanya tentang pengkhianatan Revan, tetapi juga tentang bagaimana ia sebagai ibu menghadapi keadaan ini. Alia tahu bahwa tangisnya mungkin akan terus muncul, tetapi ia tidak boleh membiarkan kesedihan itu menguasai hidupnya. Anak itu membutuhkan ibunya yang kuat. Sambil duduk di sana, Alia mengingat semua pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini. Malam-malam tanpa tidur, kekhawatiran yang tiada henti,
dan usaha untuk menjaga rumah tetap berjalan walau suaminya semakin menjauh. Semua itu terasa sia-sia karena Revan telah memilih jalan sendiri. Namun Alia juga menyadari satu hal, pengorbanan itu bukan sia-sia untuk Arka. Anak itu tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan, dan Alia adalah orang yang membuat itu semua terjadi. Tubuh Alia terasa lelah, tetapi pikirannya semakin jernih. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus menahan semua perasaan ini seorang diri. Tetapi ia juga tahu bahwa ada waktunya untuk bangkit, ada waktunya untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Tangisnya mungkin belum berhenti, tetapi hatinya mulai menemukan kekuatan yang selama ini terkubur di bawah rasa sakit. Alia berdiri dan berjalan perlahan ke jendela. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyinari sebagian ruang tamu yang sunyi. Suasana itu terasa berbeda, seolah memberi Alia kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia tahu bahwa masa depan tidak bisa diubah, tetapi langkah berikutnya bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Ia tidak bisa membiarkan hidupnya hancur hanya karena pengkhianatan yang terjadi. Setelah menatap luar jendela beberapa saat, Alia kembali ke kamar Arka. Anak itu bergerak sedikit. Tangannya meraih Alia seakan mencari kenyamanan. Hati Alia meledak dengan rasa cinta dan tanggung jawab yang lebih besar daripada rasa sakitnya sendiri. Ia memeluk Arka dengan erat, menenangkan dirinya dan sekaligus menenangkan anaknya. Semua kesedihan, semua luka, seolah tertahan dalam pelukan itu, digantikan oleh rasa perlindungan yang kuat. Alia menyadari bahwa tangisnya adalah awal dari proses penyembuhan. Ia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa Revan telah mengkhianatinya, tetapi ia bisa mengontrol bagaimana ia meresponsnya. Ia bisa memilih untuk tetap berdiri, untuk menjaga anaknya, dan untuk membangun kembali hidupnya meski harus melangkah sendiri. Kesadaran itu memberinya energi baru, energi yang muncul dari cinta yang tulus pada Arka dan keinginan untuk tidak lagi terjebak dalam rasa sakit. Hari itu, Alia memutuskan untuk mulai mengatur langkah berikutnya. Ia mulai memikirkan bagaimana menghadapi Revan tanpa harus menambah luka bagi Arka. Ia sadar bahwa konfrontasi harus dilakukan dengan kepala dingin, bukan emosi. Alia juga menyadari pentingnya mencatat semua yang ia temukan, agar keputusan yang akan diambil nanti berdasar pada fakta, bukan asumsi atau amarah sesaat. Setelah menenangkan diri, Alia duduk di kursi dekat kamar Arka, menatap anaknya tidur dengan damai. Tubuh Alia masih gemetar karena tangis yang baru saja meledak, tetapi hatinya lebih tegas dari sebelumnya. Ia tahu bahwa hidup tidak bisa berhenti di titik ini. Pengkhianatan Revan bukanlah akhir dari segalanya. Alia mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk menjaga Arka, untuk menjaga dirinya sendiri, dan untuk memastikan bahwa rumah tangga ini, meski penuh luka, tidak merusak masa depan anaknya. Hari itu menjadi hari penting bagi Alia. Tangis yang meledak bukan hanya tanda kesedihan, tetapi juga titik awal keberanian. Ia menyadari bahwa dirinya harus bangkit, meski seluruh dunia terasa menentang. Ia harus tetap berdiri demi Arka, demi hidup yang lebih baik, dan demi keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit yang selama ini ia hindari. Tangis itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang akan menentukan masa depan mereka berdua. Bab 8. Keputusan yang harus kuambil. Pagi itu Alia terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya tidak lagi kosong seperti beberapa hari terakhir. Tangis kemarin telah membersihkan sebagian rasa sakit, meninggalkan ruang bagi ketegasan dan keberanian. Arka masih tidur di sampingnya, napasnya stabil, dan tubuh mungil itu terasa hangat di pelukan Alia. Ia tahu bahwa hari ini ia harus membuat keputusan penting. Sejak pengkhianatan Revan terbongkar, Alia merasa hidupnya berada di persimpangan. Ia tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak bisa lagi menunda kenyataan bahwa suaminya telah memilih orang lain, meninggalkannya untuk menghadapi tanggung jawab sendiri. Namun Alia juga tahu bahwa keputusan apapun yang ia ambil harus mempertimbangkan anaknya, Arka, yang masih terlalu kecil untuk memahami luka ini. Setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk Arka, Alia duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Ia memikirkan semua kemungkinan. Tetap bersama Revan dan menghadapi pengkhianatan itu setiap hari, atau mengambil langkah berani untuk melindungi diri dan anaknya. Setiap pilihan terasa berat, tetapi semakin lama dipikirkan, semakin jelas bahwa Alia tidak bisa lagi mengandalkan Revan.
Keputusan itu harus datang dari dirinya sendiri. Pikiran Alia kembali ke pesan-pesan yang ia temukan beberapa hari lalu. Semua bukti itu nyata, tidak bisa dibantah. Ia tahu bahwa mengabaikannya hanya akan membuat luka semakin dalam. Namun Alia juga menyadari bahwa konfrontasi dengan Revan bukanlah hal yang mudah. Ia harus mempertimbangkan waktu, cara, dan dampaknya terhadap Arka. Semua itu membuatnya semakin berhati-hati, tetapi tidak mengurangi tekadnya untuk mengambil keputusan yang tepat. Alia berdiri dan berjalan perlahan ke kamar Arka. Anak itu mulai membuka mata dan tersenyum lemah. Melihat senyum itu, Alia merasa hatinya meledak dengan cinta. Arka adalah alasan terbesar mengapa ia tidak boleh menyerah. Ia harus tetap tegar, harus menjadi ibu yang kuat, dan harus mengambil langkah yang akan memastikan keselamatan dan kesejahteraan anaknya. Rasa cinta itu memberi Alia keberanian yang selama ini tersembunyi di balik rasa sakit. Ia menidurkan Arka kembali dengan hati-hati, memastikan anak itu nyaman. Setelah itu, Alia duduk di tepi tempat tidur, menatap tangan kecil anaknya yang masih hangat. Ia memikirkan masa depan yang mungkin akan berbeda dari yang ia bayangkan. Tetapi Alia tahu satu hal, masa depan itu harus aman, harus stabil, dan harus memberikan rasa cinta yang cukup bagi Arka. Alia kemudian menyiapkan semua dokumen penting, akta kelahiran Arka, buku kesehatan, dan beberapa dokumen rumah tangga. Ia menyadari bahwa apapun yang terjadi nanti, ia harus siap secara administratif. Persiapan itu membuat Alia merasa lebih kuat, seolah sedang membangun fondasi untuk langkah besar yang akan diambilnya. Semua ini adalah bagian dari tanggung jawab yang selama ini ia tanggung sendiri. Hari itu, Alia mulai menyusun rencana. Ia memutuskan untuk menghadapi Revan dengan kepala dingin. Ia tidak ingin emosi menguasai percakapan, karena itu bisa membuat keputusan menjadi salah. Ia juga tahu bahwa Arka harus tetap menjadi prioritas utama, dan segala keputusan yang diambil harus memperhatikan kesejahteraan anak itu. Rencana itu memberikan Alia rasa kontrol yang selama ini hilang, rasa bahwa ia tidak lagi menjadi korban, tetapi pengambil keputusan bagi hidupnya sendiri. Setelah beberapa jam menenangkan diri dan merencanakan langkah, Alia merasa tubuhnya mulai lelah. Ia duduk sejenak di sofa, menutup mata, dan menarik napas panjang. Hatinya terasa campur aduk, tetapi tekad untuk menghadapi kenyataan membuatnya tetap tegar. Ia sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi keberanian untuk bertindak lebih penting daripada rasa takut yang terus menghantui. Alia memikirkan Revan yang sedang tidak mengetahui persiapan yang sedang ia lakukan. Ia merasa marah sekaligus kecewa, tetapi ia tahu bahwa semua emosi itu harus diarahkan menjadi energi untuk membuat keputusan yang tepat. Ia tidak bisa membiarkan rasa sakit dan pengkhianatan itu menguasai hidupnya. Ia harus mengontrol diri, mengontrol emosi, dan mengontrol langkahnya untuk memastikan Arka tetap aman dan bahagia. Siang hari itu, Alia menatap Arka yang sedang bermain dengan mainan sederhana di ruang tamu. Senyum anaknya memberi Alia kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai ibu lebih besar daripada apapun. Revan mungkin telah mengecewakannya, tetapi Alia tidak boleh mengecewakan anaknya. Anak itu membutuhkan kehangatan, perhatian, dan rasa aman yang hanya bisa ia berikan. Dengan tekad yang semakin kuat, Alia memutuskan untuk membuat perubahan besar. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali ke keadaan yang lama. Revan telah memilih jalannya sendiri, dan Alia tidak bisa lagi berharap perubahan yang mungkin tidak akan pernah datang. Ia harus menghadapi kenyataan, mengambil langkah berani, dan memastikan hidupnya serta Arka tetap berjalan dengan stabil. Hari itu menjadi hari yang menentukan bagi Alia. Ia tidak lagi menangis di sudut rumah, tidak lagi merasa lemah, dan tidak lagi menunggu pertolongan dari orang lain. Semua kekuatan yang selama ini tertahan kini muncul, memberi Alia keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat. Ia tahu bahwa hidup tidak akan sama lagi, tetapi ia siap menghadapi konsekuensinya demi masa depan Arka dan dirinya sendiri. Malam harinya, setelah Arka tertidur, Alia duduk di meja kerja dengan secangkir teh hangat. Ia menuliskan rencana, langkah demi langkah, dan mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi Revan besok. Keputusan itu bukan hanya tentang hubungan mereka, tetapi tentang bagaimana ia akan melindungi anaknya, menjaga harga dirinya, dan membangun hidup baru yang lebih kuat.
Alia menyadari bahwa keberanian itu lahir dari rasa cinta dan tanggung jawab, bukan dari kebencian atau kemarahan. Hari itu menutup babak baru dalam hidup Alia. Ia tidak lagi menjadi istri yang hanya menunggu, tidak lagi menjadi ibu yang rapuh, dan tidak lagi menjadi orang yang takut menghadapi kenyataan. Keputusan yang akan diambilnya besok akan menentukan masa depan mereka, tetapi Alia sudah siap. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan sendirian. Arka adalah alasan terbesar mengapa ia harus tegar, dan itu cukup untuk memberi Alia kekuatan yang tak terbatas. Bab 9, Awal Baru. Pagi itu terasa tenang, meski hati Alia masih berat. Ia menatap Arka yang sedang sarapan, wajah kecilnya penuh energi meski semalam baru pulih dari demam tinggi. Melihat anaknya tersenyum, Alia merasakan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Arka adalah alasan utama ia harus bangkit. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan yang ia alami, kini harus dijadikan energi untuk memulai hidup baru. Alia menata rumah dengan perlahan. Setiap benda yang ia sentuh, setiap sudut yang ia rapikan, terasa seperti simbol kontrol yang kembali ia pegang. Rumah yang dulu terasa hampa kini perlahan menjadi ruang yang penuh arti. Ia menyadari bahwa hidup ini tidak berhenti hanya karena pengkhianatan. Masih ada tanggung jawab dan cinta yang harus dijaga, terutama untuk Arka. Revan belum kembali dari pekerjaan pagi itu, dan Alia memilih tidak menunggu. Ia tahu bahwa menghadapi kenyataan tidak selalu harus bersamaan dengan orang yang menyakiti. Ia bisa memulai perubahan sendiri. Rencana yang telah ia susun sebelumnya kini mulai ia jalankan. Dokumen penting sudah siap, langkah-langkah sudah terstruktur, dan mentalnya sudah cukup kuat untuk mengambil keputusan besar. Hari itu, Alia memutuskan untuk berbicara dengan pengacara dan menata semua hal administratif. Semua persiapan itu ia lakukan bukan karena kemarahan, tetapi demi masa depan yang lebih baik. Ia ingin memastikan bahwa Arka akan tetap aman, bahwa haknya dan hak anaknya terlindungi, dan bahwa apapun yang terjadi dengan Revan, mereka tetap bisa melangkah tanpa rasa takut. Selama proses itu, Alia merasakan campuran perasaan yang kompleks. Ada sedih, kecewa, bahkan sakit hati yang masih tersisa, tetapi di tengah itu semua ada rasa lega. Lega karena akhirnya ia mengambil kendali. Lega karena ia tidak lagi menunggu pertolongan dari orang yang telah mengkhianati. Alia mulai memahami bahwa kekuatan sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri, bukan pada suami yang meninggalkannya. Ketika siang tiba, Alia duduk sejenak di halaman rumah, menatap langit biru. Angin ringan meniup rambutnya, dan ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. Semua kejadian yang menyakitkan kini menjadi pelajaran berharga. Alia menyadari bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi ia bisa memilih bagaimana menanggapi kenyataan. Ia memikirkan Revan yang mungkin akan kembali di sore hari. Hatinya tetap tegar. Ia tahu bahwa pertemuan itu mungkin sulit, tetapi Alia sudah menyiapkan dirinya. Ia tidak akan lagi membiarkan emosi menguasai dirinya. Setiap kata, setiap tindakan, akan dikendalikan oleh kepala dan hati yang sudah matang. Ia menyadari bahwa menghadapi kenyataan bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang menjaga harga diri dan melindungi orang yang dicintai. Malam harinya, setelah Arka tidur, Alia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Ia menatap foto keluarga lama yang tersimpan di rak. Ada kenangan manis, ada luka pahit, tetapi Alia kini memutuskan untuk menyimpan semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa babak baru akan dimulai esok hari. Babak di mana ia dan Arka akan melangkah dengan kepala tegak, tanpa beban pengkhianatan, tetapi dengan kekuatan yang lahir dari cinta dan tanggung jawab. Alia menutup mata sejenak, membiarkan pikiran dan tubuhnya beristirahat. Hari itu menjadi penegasan bagi dirinya sendiri. Ia mampu bertahan, ia mampu memimpin hidupnya, dan ia mampu menjaga anaknya. Tidak ada lagi ketergantungan pada orang yang meninggalkannya. Semua keputusan kini berada di tangannya sendiri. Ia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tetapi karena tegar. Keesokan harinya, Alia menghadapi Revan dengan kepala dingin. Percakapan itu bukan tentang emosi yang meledak, tetapi tentang fakta dan keputusan. Alia tegas, jelas, dan fokus pada haknya serta hak Arka. Revan akhirnya menyadari bahwa pilihannya membawa konsekuensi nyata. Alia tidak lagi menunggu.
Ia mengambil langkah demi langkah dengan mantap, menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Setelah itu, Alia menata ulang kehidupan rumah tangganya. Rumah yang dulu terasa hampa kini dipenuhi oleh kehangatan antara ibu dan anak. Ia fokus pada Arka, memastikan anaknya mendapatkan cinta, perhatian, dan perlindungan yang layak. Semua luka yang ia alami menjadi pelajaran, membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tegar. Hari-hari berlalu, dan Alia merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui, tidak ada lagi kesedihan yang menumpuk tanpa jawaban. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, dalam cinta pada Arka, dan dalam keputusan yang ia buat untuk melindungi mereka berdua. Hidup baru ini penuh tantangan, tetapi Alia siap menghadapinya dengan kepala tegak. Dan kini, ketika matahari terbenam, Alia duduk di ruang tamu, menatap Arka yang tertidur pulas. Senyum lembut muncul di wajahnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi awal baru sudah dimulai. Pengkhianatan Revan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik awal dari kekuatan baru yang lahir dari rasa cinta, tanggung jawab, dan keberanian seorang ibu. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang kita menghadapi pengkhianatan, luka, dan rasa sakit yang tampak tak tertahankan. Namun, kekuatan sejati muncul ketika kita berani berdiri, mengambil keputusan, dan melindungi mereka yang kita cintai. Seperti Alia, setiap akhir pahit bisa menjadi awal baru yang lebih kuat. Jangan biarkan pengkhianatan atau kekecewaan menghentikan langkahmu. Bangkit, hadapi kenyataan, dan temukan kekuatanmu. Hidupmu, dan masa depan orang yang kamu cintai, ada di tanganmu sendiri.